Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Radin Muhammad Behaki dengan NIM J0401221094 dari Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai self-awareness. Nah, self-awareness diri atau kesadaran diri adalah kemampuan untuk fokus pada diri sendiri dan bagaimana tindakan, pikiran, atau emosi kita selaras atau tidak selaras dengan standar internal kita. Jika kita sangat sadar diri, maka kita dapat menilai diri sendiri secara objektif, mengelola emosi kita, menyelaraskan perilaku kita dengan nilai-nilai kita, dan memahami dengan benar bagaimana orang lain memandang kita. Sederhananya, mereka yang sangat sadar diri dapat menafsirkan tindakan, perasaan, dan pikirannya secara objektif. Nah, self-awareness sendiri adalah keterampilan yang langka karena banyak dari kita berputar ke dalam interpretasi yang didorong oleh emosi atas keadaan kita. Mengembangkan kesadaran diri itu penting karena memungkinkan para pemimpin untuk menilai pertumbuhan dan keefektifan mereka dan mengubah arah bila perlu. Nah, dalam self-awareness terdapat dua keadaan atau dua jenis kesadaran diri yang berbeda. Yang pertama yaitu ada self-awareness public dan yang kedua ada self-awareness pribadi. Nah, yang pertama, self-awareness public merupakan bagaimana kita dapat terlihat oleh orang lain atau bisa dibilang ini adalah salah satu faktor eksternal. Karena dalam self-awareness public ini itu kita lebih cenderung mematuhi norma sosial dan berperilaku dengan cara yang dapat diterima oleh secara sosial. Meskipun ada manfaat dari jenis kesadaran ini, ada juga bahaya dari kesadaran diri publik ini. Mereka yang sangat tinggi dalam sifat ini mungkin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengkhawatirkan apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Nah, yang kedua, ada kesadaran diri pribadi. Kesadaran diri pribadi merupakan mampu memperhatikan dan merenungkan keadaan internal seseorang. Mereka yang memiliki kesadaran diri pribadi bersifat mawas diri, mendekati perasaan dan reaksi mereka dengan rasa ingin tahu. Misalnya, kita mungkin menyadari diri kita ini tegang saat mempersiapkan pertemuan penting atau memperhatikan sensasi fisik dan menghubungkannya dengan kecemasan kita tentang pertemuan itu. Nah, hal ini merupakan contoh dari kesadaran diri pribadi. Nah, ketika kesadaran diri pribadi ini berujung pada kesadaran diri, maka kita akan berbagi aspek tertentu dari diri kita sendiri. Kami mengembangkan pesona yang tidak dimiliki keasliannya. Lalu, mengapa sih self-awareness itu penting? Kelompok Orange telah meneliti kesadaran diri. Riset mereka menunjukkan bahwa ketika kita melihat ke dalam, kita dapat mengklarifikasi nilai, pikiran, perasaan, perilaku, kekuatan, dan kelemahan kita. Kita dapat mengenali efek yang kita miliki terhadap orang lain. Penelitian Orange menemukan bahwa orang dengan kesadaran diri lebih bahagia dan memiliki hubungan yang lebih baik. Mereka juga mengalami rasa kontrol pribadi dan sosial serta kepuasan kerja yang lebih tinggi. Saat kita melihat keluar, kita memahami bagaimana orang memandang kita. Orang-orang menyadari bagaimana orang melihat mereka, lebih cenderung berempati pada orang-orang dengan perspektif yang berbeda. Contohnya yaitu pemimpin yang persepsi dirinya cocok dengan persepsi orang lain lebih cenderung memberdayakan, melibatkan, dan mengenali orang lain. Selain itu, self-awareness juga memiliki berbagai manfaat. Yang pertama, memberi kita kekuatan untuk mempengaruhi hasil. Yang kedua, membantu kita untuk menjadi pembuat keputusan yang lebih baik. Ini memberi kita menjadi lebih percaya diri.
Jadi, sebagai hasilnya, kita berkomunikasi dengan jelas dan niat. Yang ketiga, hal ini memungkinkan kita untuk memahami sesuatu dari berbagai perspektif. Yang keempat, membebaskan kita dari asumsi dan bias kita. Dan yang kelima, membantu kita membangun hubungan yang lebih baik. Serta yang terakhir yaitu memberi kita kemampuan yang lebih besar untuk mengatur emosi. Setiap orang pasti memiliki self awareness-nya masing-masing. Contohnya, saya sendiri pernah mengalami yang namanya self awareness tentang diri pribadi, yaitu bagaimana sih tanggapan orang lain terhadap saya, bagaimana orang menilai saya, apakah penilaian mereka terhadap saya itu baik atau sebaliknya. Nah, hal itu salah satu hal yang waktu dulu pernah saya cemaskan. Saya sangat bergantung kepada bagaimana penilaian orang lain terhadap saya, dan hal itu juga dapat mengubah sikap saya. Selain itu, saya juga salah satu pribadi atau orang yang cemas atau tegang, nervous untuk melakukan hal yang baru seperti presentasi atau berbicara di depan banyak orang. Nah, hal tersebut kenapa? Karena saya tidak memiliki pengalaman yang banyak terhadap presentasi dan juga berbicara di depan orang banyak yang membuat saya tegang ataupun nervous. Nah, biasanya kalau saya sedang tegang atau nervous, biasanya saya melakukan yang namanya peregangan atau olahraga sedikit sebelum penampilan tersebut, karena hal tersebut dapat merelaksasikan diri saya dan menstimulus diri saya supaya tenang. Nah, di sini juga saya akan membagikan tips bagaimana sih menjadi seseorang yang lebih self awareness. Yang pertama yaitu membangun rasa ingin tahu soal diri sendiri. Cobalah untuk selalu cari tahu, khususnya tentang diri sendiri. Apa yang sedang kamu rasakan, kamu alami, apa penyebabnya, dan bagaimana solusinya. Apa kelebihan dan kekuranganmu, bahkan suara seperti apa yang muncul di kepalamu. Jangan lupa juga untuk mencatat sedetail mungkin di penghujung hari. Jangan lupa lihat kembali catatanmu ya. Dan jangan lupa untuk melihat kembali catatanmu tersebut. Lalu yang kedua yaitu cari sudut pandang dari orang lain. Jangan lupa juga untuk meminta pendapat orang lain tentang dirimu. Masukan mereka bisa membantumu untuk menggali lebih dirimu. Karena terkadang ketika kita lupa dengan diri sendiri, orang lain mungkin lebih jauh mengenal diri kita. Yang ketiga yaitu berhenti bertanya kenapa. Terakhir, ketika kamu menghadapi masalah, cobalah berhenti bertanya kenapa. Semakin sering bertanya kenapa akan membuatmu seolah-olah keadaanmu semakin buruk, sehingga kamu tidak objektif dalam mengambil keputusan. Dengan kata lain, tidak sadar diri. Coba ubah pertanyaan kenapa menjadi apa, sehingga kamu bisa mengambil langkah untuk setiap solusimu. Nah, udah di penghujung video nih. Saya harap teman-teman semua di sini bisa menerapkan apa yang namanya self awareness, karena self awareness ini sangat penting nih bagi kita. Karena tanpa self awareness mungkin kita akan kehilangan arah kita ataupun kehilangan jati diri kita. Makanya teman-teman semua harus memiliki rasa self awareness. Mungkin cukup sekian dari saya dari video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.